Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YMYM 28 yang dimuliakan Allah. Melihat perkembangan saat ini, sering kita melihat pemuda muslim yang tidak sedikit menjauh dari agama. Lihat saja, mereka melakukan eksistensi dirinya dengan melakukan tawuran antar pemuda, atau pembegalan yang sungguh membahayakan. Godaan iman di zaman ini, memang sangatlah besar, sehingga para pemuda harus mampu menjaga dan membentengi diri agar istiqomah berada di jalan Allah. Sebagai pemuda muslim kita juga perlu memiliki karakter seorang muslim yang sejati. Lalu apa saja yang termasuk dalam karakter seorang pemuda muslim yang sejati itu? Setidaknya ada 9 karakter yang harus dimiliki seorang pribadi pemuda muslim sejati. 1. Salimul akidah, akidah yang lurus. Seorang pemuda muslim harus memiliki ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, dan tidak akan menyimpang dari jalan serta ketentuan-ketentuan syariat Islam. Dengan kelurusan dan kemantapan akidah tauhid ini, seorang muslim akan menyerahkan segala perbuatannya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu." Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. 2. Sahihul ibadah, ibadah yang benar. Ibadah yang benar telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti cara sholat, berpuasa, zakat, sedekah, berhaji, dan ibadah lainnya. Ibadah yang ditujukan kepada Allah haruslah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Salah satunya seperti sholat, disampaikan dalam hadis dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatlah kalian dengan cara sebagaimana kalian melihatku salat." Hadis riwayat Bukhari nomor 628. Pemuda muslim wajib meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mencontoh salat yang beliau kerjakan. Segala perbuatan dan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai salat adalah wajib bagi umat ini mengikutinya. Begitu pula ibadah wajib dan sunnah lainnya, haruslah mencontoh kepada ajaran yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Matinul wakarimul huluk, akhlak yang kokoh dan mulia. Seorang pemuda muslim harus memiliki pribadi dengan akhlak yang kokoh dan mulia, baik itu akhlak terhadap Allah, Rasul-Nya, manusia, maupun makhluk lainnya. Akhlak mulia ini pun terdapat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan umat muslim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Bahkan seorang mukmin yang memiliki akhlak yang baik ini termasuk sebaik-baiknya manusia, dan paling baik imannya. Disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4682 dan Ibnu Majah nomor 1162. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin salat." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2134. 4. Mutsaqaful fikri, wawasan yang luas. Seorang pemuda muslim haruslah menuntut ilmu, agar mendapatkan wawasan yang luas, baik dalam bidang ilmu keagamaan maupun ilmu lainnya, yang dapat memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Allah Ta'ala berfirman, "Adakah orang yang mengetahui bahwasannya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran."
Quran Surah Ar-Ra'd ayat 19. Orang yang berilmu bisa memberikan pengaruh ilmunya pada yang lain, pengaruhnya besar. Dari Muawiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 1037. 5. Qawiyul jismi, jasmani yang kuat. Seorang muslim harus juga memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan sehat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mencintai orang mukmin yang kuat dibandingkan lemah. Oleh karena itu, kesehatan jasmani harus mendapat perhatian. Pencegahan dari penyakit jauh lebih utama daripada pengobatan. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun, keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan kalau seandainya dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim nomor 47. 6. Mujahadatun li nafsihi, berjuang melawan hawa nafsu. Seorang pemuda muslim juga harus dapat melawan dan tidak menuruti hawa nafsunya, agar tidak cenderung ke dalam kemaksiatan. Allah Ta'ala mengingatkan agar kita tidak menuruti hawa nafsu seperti yang pernah diingatkan pada Nabi Daud alaihissalam. Allah berfirman, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran Surah Sad ayat 26. Walau memang nafsu adalah suatu yang pasti ada pada diri manusia. Kalau tidak ada nafsu makan, nafsu minum, nafsu pada wanita, tentu ia akan sulit mempertahankan hidup dan sulit untuk menikah dan menyukai lawan jenisnya. Namun kita harus dapat mengendalikan hawa nafsu ini agar dapat menjalankan sesuai dengan perintah Allah, dan mampu menjauhi segala apa yang dilarangnya. Allah berfirman, maka karena itu serulah mereka kepada agama ini, dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Quran Surah Asy-Syura ayat 15. Mengikuti hawa nafsu itulah yang dapat mengarahkan kita pada kerusakan. Nafsu jelek bisa mengantarkan pada kesyirikan. Nafsu jelek bisa mengantarkan pada malas beribadah karena lebih senang untuk tidur dibanding bangun untuk salat subuh. Nafsu jelek juga bisa mengantarkan pada maksiat dan amalan yang tidak ada tuntunan. 7. Harisun, ala waktihi wa munassamun fi syu'nihi, disiplin waktu dan teratur dalam urusan. Memang terkadang kita sulit untuk menerapkan kedisiplinan terhadap waktu, baik dalam ibadah maupun pekerjaan. Padahal dengan adanya kedisiplinan akan membentuk karakter dan perilaku pribadi seorang muslim yang luar biasa. Jika kita tidak mampu memanfaatkannya, waktu sendiri yang akan menebas kita. Semangatlah dalam memanfaatkan waktu luang Anda dalam kebaikan, bukan dalam maksiat. Karena jika kita tidak disibukkan dalam kebaikan, tentu kita akan beralih pada hal-hal yang sia-sia yang tidak ada manfaat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, aku pernah bersama dengan orang-orang sufi. Aku tidaklah mendapatkan pelajaran darinya selain dua hal. Pertama, dia mengatakan bahwa waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya, memanfaatkannya, maka dia akan memotongmu. Jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik, hak pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia, batil. Al-Jawabul Kafi, halaman 109, Darul Kutub Al-Ilmiyah. Sungguh disayangkan, jika waktu berlalu begitu saja, tanpa digunakan untuk melakukan ketaatan, dan beribadah kepada Allah Ta'ala, yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. 8. Qadirun alal kasbi, mandiri.
Pemuda muslim yang mandiri adalah muslim yang bekerja dengan usahanya sendiri dan bukan pengangguran yang tercela. Ketika muslim telah mampu mandiri dalam mendapatkan nafkahnya sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, maka dia melaksanakan perintah Allah. Allah Ta'ala berfirman, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Quran Surah At-Talaq ayat 7. Hal ini juga disampaikan dalam hadis dari Miqdam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud alaihissalam dahulu juga makan dari hasil kerja keras tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2072. Janganlah menjadi pemuda yang justru terlalu bergantung pada manusia lainnya tanpa adanya usaha, atau malah seperti mengemis padahal ia mampu, baik secara fisik maupun keahlian. 9. Na'afil ligoirihi, bermanfaat bagi orang lain. Pemuda muslim harus dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Dia bisa membantu orang lain baik dengan ilmunya, keahlian, ataupun dengan tenaganya, tanpa sia-sia. Janganlah menjadi pemuda yang justru membahayakan orang lain, seperti nongkrong tanpa ada manfaatnya, atau juga ikut tawuran yang marak terjadi. Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim, untuk sebuah keperluan lebih aku cintai, daripada beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mujam Al-Kabir nomor 13280. Demikianlah karakter seorang muslim yang sejati. Semoga kita dapat menambah kapasitas dan kualitas pada diri kita. Semoga kita dapat menjalankan karakter pemuda muslim tersebut dengan istiqomah. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.